Selamat datang di Cahaya Dalam Literasi, sebuah program yang akan membahas tentang buku foto karya fotografer lokal di Indonesia. Pada episode perdana kali ini, saya membawa sebuah buku foto karya Mas Didik Iman. Mas Didik Iman adalah seorang street photographer yang sangat produktif. Beliau sudah mencetak 5 buah buku fotografi, dan yang saya pegang ini adalah buku karya beliau dengan judul Pasrah. Apa itu pasrah? Pasti penasaran kan? Jadi tetap tonton Cahaya Dalam Literasi. Masih di Cahaya Dalam Literasi. Di tangan saya ini ada karya terbaru dari Mas Didik Iman. Mas Didik Iman adalah fotografer street yang cukup produktif. Kurang lebih dia sudah mengeluarkan 5 karya buku foto, dan ini mungkin Pasrah adalah karya beliau yang ke-6. Kalau dari tampilan fisik sih sepertinya ini hardcover, size-nya 20x20. Kurang lebih ada 76 halaman di sini. Dari covernya dan kemasannya sih dibuat cukup menarik ya. Ini adalah full hitam putih, jadi nggak ada warna. Terus covernya juga hanya sosok orang yang sangat abstrak ini. Jadi kalau mau lihat isinya, mari kita lihat isinya kurang lebih seperti apa. Oke, di halaman pertama. Nah, foto pertama menunjukkan sosok manusia dengan siluet ya, masih teknik siluet. Terus ada komposisi 2 bagian. Jadi sepertinya Mas Didik ini bermain dengan kontras gelap terang dan juga kontras antara kiri dan kanan juga. Oke ya, siluet lagi. Ini menarik sih, di foto kedua ini juga ada kayak peningkatan kedalaman ya. Jadi di foto selanjutnya ini dia mulai menunjukkan ambience yang lebih jelas, di mana terdapat rolling door, tapi tetap dengan nuansa misterius yang membuat manusia menjadi siluet dan ngeblur. Nah oke, semakin ke dalam lagi sih makin jelas. Kalau mungkin terlihat tangga, anak kecil dan lain-lain sebagainya. Ini adalah sebuah pasar ya, pasar tradisional lebih tepatnya, tapi dengan situasi yang tidak seperti pasar layaknya ya, di mana biasanya terdapat ramai, terus banyak aktivitas jual beli. Tapi sepertinya di halaman-halaman awal nih, cerita fotonya nih Mas Didik kayak menggambarkan kesedihan, ditambah lagi nuansa hitam putih sih bikin foto ini seperti membuat kita merasa melo ya, atau sedih ya. Oke. Nah, ditambah lagi banyak sosok anak kecil sih, anak kecil di mana kemungkinan pasar ini sudah sangat sepi, tapi aktivitas selain jual beli itu masih banyak dilakukan, seperti anak bermain dan juga toko-toko yang sepi terlihat lengang, bahkan banyak toko-toko yang tutup. Oke, kalau dari setengah perjalanan ini sepertinya Mas Didik sangat mengenal lokasi ya. Maksudnya dari Pasrah ini mungkin beliau sangat mengenal seluk-beluknya. Jadi dia mengeksplor dari berbagai sudut, bahkan sepertinya nyaman-nyaman saja pengunjung di sana difoto dengan beliau. Mungkin risetnya sungguh-sungguh mendalam untuk proyek ini ya. Oke. Dan
Nah, kalau dari saya sih favorit adalah foto ini ya, dimana foto ini kayaknya menjelaskan dari keseluruhan buku sih, dari perbandingan antara gelap dan terang, terus juga suasana muram dari dua subjek yang bahkan memalingkan mukanya ya. Ini saya rasa foto yang sangat-sangat berbicara ya, mewakili buku ini. Ya bahkan di akhir-akhir buku juga beliau menceritakan ya, masih menceritakan bagaimana pasar itu tidak seperti layaknya pasar sih. Makanya mungkin ini proyek yang personal banget buat Mas Didik, karena mungkin beliau sangat dekat dengan pasar ini gitu. Ya, setelah dibaca keseluruhan, jadi kita bisa mengerti ya bahwa Pasra itu adalah singkatan dari Pasar Bintara. Artinya Mas Didik mendedikasikan buku ini untuk sebuah pasar di daerah Bintara yang kondisinya memang sudah tidak seperti seharusnya ya. Ya itu tadi, mungkin ada COVID segala macam, atau mereka tidak bisa bersaing dengan pasar-pasar modern, maka keberadaan pasar tradisional ini sudah terancam atau sudah mungkin bisa dibilang di penghujung fungsinya ya sebagai pasar. Tapi di samping itu juga selain untuk mengangkat pasar, tapi saya lihat di sini Mas Didik mempunyai kedekatan yang sangat personal dengan pasar tersebut, di mana dia sangat mengerti atau tahu seluk-beluk pasar tersebut, di mana objek-objek atau orang-orang yang difoto ini juga terasa nyaman dengan keberadaan Mas Didik memotret di sana. Jadi itu sesuatu yang patut diapresiasi dan bisa dipelajari di buku ini sih. Ya, buku ini bagus buat kita belajar teknik fotografi hitam putih, ada juga slow speednya, kemudian banyak teknik komposisi seperti dead center atau rule of third yang bisa dipakai dalam buku ini. Kemudian buat teman-teman yang suka street fotografi juga mungkin bisa belajar dari buku ini bagaimana fotografer bisa mengapproach subjeknya agar bisa merasa nyaman ketika kita memotret di lokasi tersebut. Ya, menurut saya ini buku ini enak ya buat kita nikmati sebagai pelajaran visual yang baik, terutama bagaimana mengemas fotografi yang sangat sederhana menjadi sesuatu yang luar biasa. Apalagi yang diangkat adalah sebuah pasar tradisional ya, yang mungkin relate buat banyak orang ya, terutama untuk orang-orang daerah sekitar sana gitu. Menurut saya banyak yang bisa dipelajari dari buku ini dan banyak yang bisa diambil gitu, terutama bagaimana buku ini menciptakan perasaan-perasaan yang menggambarkan kondisi pasar pada saat ini. Jadi buat saya ini sangat menyentuh saya atau relate dengan saya gitu.
Jadi ini print on demand, artinya dicetak berdasarkan permintaan. Jadi kalau kalian mau punya buku ini, nanti saya cantumkan di deskripsi bagaimana cara mendapatkan buku ini. Terima kasih sudah menonton Cahaya Dalam Literasi pada episode kali ini. Jangan lupa nantikan Cahaya Dalam Literasi pada episode-episode selanjutnya yang akan mengangkat tentang karya buku fotografer Indonesia lainnya. Jika ada komen dan kritik, silakan masukkan di kolom komentar. Kalau suka dengan channel ini, silakan like, share, dan juga subscribe. Saya Zul, sampai jumpa di episode selanjutnya.